Mari berdoa. Beritahukanlah kepada kami jalan kehidupan, ya Allah, karena di hadapan-Mu ada sukacita berlimpah-limpah, di tangan kanan-Mu ada nikmat untuk menjadikan kami orang-orang yang berbahagia, yang beruntung dan diberkati. Demi Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pembacaan kita di Minggu Subuh pagi ini terdapat dalam Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai dengan 6. Sekali lagi Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-6. Lembaga kita memberikan judul Jalan Orang Benar dan Jalan Orang Fasik. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak lain daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bukan demikian orang fasik, mereka seperti sekam yang ditiup angin. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Demikianlah firman Tuhan. Selamat pagi, hai orang-orang benar di dalam Tuhan. Damai di hati bagimu. Saudara, adakah di antara kita yang tidak ingin dirinya bahagia? Adakah di antara kita yang tidak ingin melihat anak-anaknya hidup bahagia? Ada beberapa pendapat sekarang ketika orang yang miskin dia berkata, kalau saya punya uang, maka saya akan merasa bahagia. Orang yang buta juga berkata, kalau saya punya mata yang bisa melihat, maka saya akan bahagia. Pengemis yang kelaparan, dia akan berkata, kalau ada makanan dan perutku merasa
menolong, karena saya suka membantu, masa orang benar. Saudaraku, tidak ada teologi pahala dalam kekristenan. Kita adalah orang benar yang dibenarkan oleh darah Yesus, yang dibenarkan oleh darah Yesus. Kita tidak berharga, tetapi dibuat menjadi berharga oleh pengorbanan Yesus. Kita tidak punya jasa satu titik pun tentang surga, hanya karena kasih Yesus. Itu untuk orang benar. Dan yang kedua adalah orang fasik. Saudara, orang fasik adalah orang yang mencintai dosa. Dia tahu Tuhan, tetapi tidak menyembah Tuhan. Dia tahu firman, tetapi tidak melakukan firman. Mungkin di KTP-nya adalah Kristen, tetapi perilaku kehidupannya bukanlah mencerminkan kekristenan. Mulai dia berpikir, mulai dia berbicara, mulai dia berkelakuan. So tahun baru, mungkin dia pakai baju baru, pakai sepatu baru, baca rumah banyak, tetapi hidupnya adalah hidup yang lama. Hatinya bukan hati yang baru, tetapi hati yang lama, yang masih diikat dengan kuasa-kuasa dosa. Itu orang fasik. Dia tahu firman. Firman yang berkata jangan berzina, tetapi dia melakukan itu setiap saat. Dia tahu firman yang berkata jangan menjadi pemabuk, tetapi dia diikat dengan alkohol. Dan banyak lagi hal-hal yang dia lakukan. Itulah orang fasik. Maka saudaraku, saat ini firman Tuhan datang kepada kita. Ayat 1 dan 2. Ayat 1 adalah sebuah pengajaran untuk jangan kita lakukan. Dan ayat 2 adalah sebuah pengajaran apa yang harus kita lakukan. Jadi yang pertama jangan beke, yang kedua mesti beke. Saudara, ada 3 hal yang harus, yang tidak boleh kita lakukan agar kita diberkati, beruntung dan bahagia. Yang pertama adalah tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Artinya, kita tidak hidup sesuka hati. Boleh kita dikatakan orang-orang merdeka, tetapi kita tidak hidup menurut dunia ini. Kita tidak hidup menurut hati kita, tetapi hidup menurut apa yang Tuhan mau. Ada banyak godaan, ada banyak cobaan dari orang-orang fasik. Bisa jadi mereka serumah dengan kita, satu tempat tidur. Bisa jadi dia saudara kita. Namanya dia tidak melakukan firman, maka dia mencintai dosa. Maka yang pertama, tidak berjalan. Yang tidak mampu ikut berjalan menurut orang fasik. Yang kedua masih di ayat 1. Tidak berdiri di jalan orang berdosa. Arti kata tidak berdiri adalah ia terang-terangan memberontak melawan Allah. Ia sangat menikmati dosa. Sekalipun firman diperdengarkan, dia mengeraskan hati. Sekalipun firman disampaikan, dia mempunyai akal tidak memikir. Maka jangan berdiri di jalan orang berdosa. Yang ketiga adalah tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Saudara, ada seorang ibu, dia menjumpai seorang ulama dan dia berkata, "Pak, ada kuat yang kita mau bilang." Maka kata sang ulama, "Sebelum kamu cerita, Bu, kita mau kasih 3 pertanyaan bagaimana. Pertanyaan yang pertama, apakah berita itu baik atau buruk?" Maka sang ibu ini diam, dan dia pun berkata, "Kita kuat mau cerita buruk, tamu cerita saya bukan itu bagus." Dan ulama ini bertanya yang kedua kali, "Kalau itu berita buruk, apakah itu mendatangkan keuntungan bagiku?" Maka saudara, ibu ini pun bagian. Sebenarnya nyanda sih, cuma kita suka mau bilang,
dia pe kurang, ini kuat dia pe kelakuan besar. Maka kata sang ulama, kalau itu bukan berita baik, kalau itu tidak mendatangkan keuntungan bagiku, maka tidaklah perlu disampaikan kepadaku. Saudaraku, inilah hari yang Tuhan berikan kepada kita, lembaran yang kelima di tahun 2025. Apakah kita masuk dalam bilangan pencemooh yang suka menjelek-jelekan orang, yang suka menceritakan kekurangan orang lain, yang suka mencari kelemahan sesama, lalu kita lupa berkaca dan bercermin bahwa kita juga tidak sempurna? Maka hari ini saudara, 3 kata kerja: jangan berjalan, jangan berdiri, jangan duduk bersama, artinya menjauh, jangan lakukan, hindari semua hal-hal itu. Apa yang tidak boleh kita lakukan agar kita menjadi orang yang bahagia, orang yang diberkati, orang yang beruntung, yaitu tidak berjalan, tidak berdiri, tidak duduk bersama orang-orang berdosa. Kalau orang tahu di sini dia tidak bagus, dia pegang kuat, berjauh. Kalau kita tahu di sini dia selalu melakukan hal-hal yang tidak suka, berjauh. Karena 1 Korintus 15 ayat 33 berkata, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Semua kita dilahirkan menjadi orang baik, tetapi ketika kita salah memilih teman, anak-anak muda, maka engkau akan menjadi seperti dia. Walau engkau baik, kalau engkau bergaul dengan 9 pemabuk yang pandai, engkau akan menjadi orang sama dengan orang. Tapi kalau engkau adalah orang yang mungkin saja salah bergaul, tetapi memilih teman yang baik, yang rajin jabat ibadah, rajin baca firman, maka engkau juga akan menjadi seperti dia. Firman Tuhan mengingatkan, kalau melakukan hal-hal yang tidak berkenan, menjauh, jangan engkau ada dalam bilangan orang-orang fasik. Sehingga pesan firman Tuhan yang kedua di ayatnya yang kedua, apa yang harus kita lakukan? Di ayat 2 dikatakan, cintailah Taurat Tuhan. Bukan cuma bicara kitab Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, tetapi keseluruhan hukum perintah Tuhan. Sukai, cintai, hiduplah dengan firman. Sehingga saudara, orang yang walaupun dia sibuk, yang walaupun dia dihadapkan dengan pergumulan, tapi kalau dia tiap pagi kunci tangan berdoa, dia buka Alkitab, baca firman, dia coba mengakhiri hari dengan doa dan firman, percayalah bahwa walaupun hidupmu ada duka, ada tantangan, ada sakit, ada pergumulan, engkau akan menjadi orang yang kuat, orang yang beriman, yang percaya bahwa pertolongan Tuhan selalu tiba tepat pada waktunya. Maka saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kitab Mazmur dalam kitab Septuaginta, artinya yang pakai bahasa Yunani, dia pakai bahasa asli Plasamoi, bahasa Ibraninya Mizmor, artinya nyanyian yang diiringi dengan musik. Tidak ada orang yang tidak suka musik. Ketika orang dengarkan musik, maka orang merasakan damai. Ketika orang menyanyi, orang merasakan sebuah semangat yang baik. Maka hari ini mari kita nyanyikan mazmur, pujian, nyanyian syukur di hadapan Tuhan dengan apa? Kita mengambil keputusan untuk kita memilih jalan yang Tuhan mau, untuk kita menjauhi dosa dan kita mencintai firman Tuhan. Maka dengarkanlah ayatnya yang ketiga berkata, ketika di Palestina itu tanahnya adalah tanah yang kering, sehingga kalau ada tumbuhan, walaupun musim buah dia tidak akan berbuah. Tetapi kalau dia ditanam di tepi aliran air, dia akan berbuah. Mari saudara,
kita dekat dengan Tuhan, hidup dengan Tuhan, agar apapun yang kita perjuangkan, apapun yang kita doakan, maka kita akan menjadi orang yang diberkati, orang yang beruntung di tahun baru ini, orang yang berbahagia, bukan bahagia sementara, tetapi bahagia yang sejati. Maka saudaraku, untuk kita menikmati kebahagiaan itu resepnya hanya satu, yakni tambahkanlah Yesus di dalam hidupmu.